mendemokan cara mensimulasikan menggunakan aplikasi Glide Apps. Di sini teman-teman bisa memulai project baru. Jika belum, berikan namanya dan tentukan apakah kalian ingin menggunakan tampilan apps atau tampilan website. Nah, sebelumnya saya sudah membuatnya dengan tipe apps. Kita langsung buka saja. Di sini akan ada beberapa data yang dibuat secara default oleh Glides. Teman-teman bisa buat agar tidak terlihat seperti ini, dan ini kurang lebih menampilkan dashboard dari Glide Apps. Ada tiga tabs utama di sini. Yang pertama adalah data editors, yang tengah adalah layout, di mana kita bisa menampilkan dan menentukan UI-nya seperti apa, dan yang ketiga adalah settings dari Glide Apps kita sendiri. Nah, di sini kita coba buat sebuah tampilan yang akan menampilkan semua financial records dan cara membuat entry baru ya. Nah, untuk itu, hal yang pertama kita lakukan adalah dengan cara membuat kolom dan tabel yang diperlukan. Di sini ada beberapa tabel seharusnya. Nah, karena itu adalah default contoh dari Glides, teman-teman bisa hapus dengan cara seperti ini. Cuma saya sudah hapus sebelumnya. Nah, kita bisa buat sebuah tabel baru dari empty table. Kita beri nama tabel kita sebagai financial records. Dalam sebuah financial records ada nama dari record itu sendiri, seperti misalnya pengeluarannya untuk apa, gaji kah atau yang lainnya misalnya. Nah, kemudian ada tipe amount, ada data amount, yaitu jumlah entry-nya berapa sih. Nah, ini ada beberapa tipe dari kolom yang bisa kita gunakan di Glides. Ada tipe text, ada tipe number, boolean, yes, no, image, dan ada beberapa contoh lainnya. Kita akan pelajari seiring dengan mengeksplor. Jadi untuk amount kita gunakan tipe data number, dan karena dia adalah ada label depannya rupiah, kita bisa tambahkan rupiah, dan karena rupiah itu umumnya ditaruh di depan, maka kita hapus entry ini. Ya, jadi kemudian ada tipe kedua adalah apakah entry ini berupa income pemasukan atau expense pengeluaran. Nah, kita bisa tambahkan kolom baru yang bernama tipe. Nah, kita ingin gunakan agar tipe ini menggunakan number agar mereferensikan dari tabel yang lain ya. Nah, untuk kasus ini kita bisa gunakan simple number, dan kita akan gunakan kesepakatan bahwa satu adalah income dan dua adalah expense. Selanjutnya ada kategori dari data itu sendiri. Kita akan gunakan tipe data text di sini. Dan tentunya kita ingin mengikat bahwa entry ini dibuat oleh siapa ya, oleh user yang mana. Nah, untuk itu kita akan tambahkan kolom user email yang menandakan alamat email dari user yang mengentrikan financial record ini. Nah, kemudian kita akan tambahkan tabel baru yang bernama financial types. Sesuai dengan kesepakatan yang tadi, agar kita bisa menampilkan kesepakatan yang satu adalah oke. Jadi kita gunakan sebuah kesepakatan tambah kolom baru, kemudian kita gunakan tipe number simple, dan kesepakatannya adalah saat income dilabeli sebagai tipe 1 dan expense dilabeli sebagai tipe 2. Nah, ini akan kita gunakan juga di tampilan UI-nya juga untuk menampilkan selection dari income maupun expense. Selanjutnya adalah referensi dari financial categories. Kita bisa gunakan financial Oke.
Apa yang terjadi? Oke, kita bisa menampilkannya sebagai tabel financial records. Ada beberapa kolom yang digunakan di sini. Kita ingin mengetahui apa nama kategorinya. Namanya harusnya financial kategori. Kita hapus dulu, kemudian kita tambahkan sebuah kolom baru bernama financial categories. Di dalam sebuah financial kategori, kita akan menambahkan beberapa kategori. Nah, sebagai contoh, mungkin kita hanya akan menampilkan beberapa ya. Tentunya berikut tipenya ya. Jadi tipenya apakah dia income atau expense. Kalau salary berarti income, kita berikan tipe 1, kemudian katakan pengeluaran harian. Pengeluaran harian tipenya adalah 2. Kemudian other incomes tipenya 1, dan yang terakhir adalah other expense. Other expense tipenya adalah 2. Nah, selanjutnya setelah menyiapkan tabelnya, kita akan siapkan struktur datanya. Nah, kita sudah menambahkan tabs dari all financial record. Kita akan ikat dengan source. Labelnya kita bisa rename di sini all records misalnya. Kita bisa ikat dengan sebuah struktur tabel, yaitu financial record di sini. Dan ada beberapa tipe yang bisa digunakan seperti list, tiles. Untuk agar bisa mudah terlihat, kita teman-teman bisa melihatnya dengan cara membuat sebuah contoh gajian misalnya, kemudian amount-nya 101 juta, tipenya tentunya 1 karena income, kategorinya adalah salary, dan emailnya adalah emailnya dari user yang sedang login, katakan email ini. Kita bisa buat entry seperti ini. Nah, kemudian karena kita sudah ikat sebelumnya di sini, maka kita bisa menampilkannya di sini. Ini tipe data list seperti ini. Ini tiles. Ini kalender kalau kita ingin menampilkan sebuah kalender, dan maps, checklist, cards, dan swipe kalau seperti Tinder, dan details. Untuk kasus ini kita ingin menampilkan tipe data list. Agar kita hanya menampilkan record yang dibuat oleh user tertentu, maka kita perlu membuat sebuah filter di sini. Ya, jadi sebuah list itu bisa difilter. Untuk kasus ini kita ingin agar user tabel yang ditampilkan hanya menampilkan record dari email yang dari user yang sedang login. Dengan begitu, maka record dari user-user lain tidak akan ditampilkan di sini. Kemudian kita bisa tampilkan dan sesuaikan bagaimana struktur layoutnya. Untuk kasus ini kita bisa gunakan beberapa struktur. Jadi katakan karena kita tidak ada gambar, di sini ada avatar, kita bisa generate image. Ini digunakan dari karakter pertama dari title ya. Ya, kemudian ada amount tentunya. Dan untuk caption kita ingin menampilkan agar kita ingin mengcaption dari gabungan dari tipe dan kategori ya. Untuk kebutuhan itu, maka kita perlu sebuah kolom baru di financial record, yaitu adalah sebuah kolom caption label. Nah, caption label ini akan menggunakan computed columns type, yaitu template, di mana kita bisa membuat sebuah gabungan dari beberapa teks seperti ini misalnya. Jadi kita ingin menampilkan expense dalam kurung kotak, berikut kategorinya. Nah, untuk itu kita perlu replace dengan kolom yang ada ya. Jadi misalnya untuk E akan diisi dengan tipe, dan ini harusnya T karena tipe, dan kategori kita ingin replace dengan kolom kategori. Nah, sekarang kita sudah tampilkan ya. Cuma sayangnya tipenya masih menggunakan angka 1 dan 2. Sementara kita berharap agar
kita gunakan names-nya ya. Nah, untuk kebutuhan itu kita bisa buat sebuah relation dulu agar kita bisa membuat relasi antara dua tabel ya, agar kita bisa menggunakan kolom yang tersedia di tabel yang berbeda. Nah, untuk kasus ini kita ingin menggabungkan antara tabel records dengan tabel types. Relation types. Nah, tipenya adalah tipe data relation untuk kasus ini ya. Nah, kita ingin merelasikan kolom type dengan kolom type juga di tabel financial types. Nah, setelah kita sudah membuat relationnya, maka kita bisa mengambil kolom yang ada, katakan type caption dari tipe lookup. Kita ingin melookup dari relation types, mengambil kolom names di sini. Nah, di sini terlihat bahwa kita sudah bisa mendapatkan label dari income-nya yang akan kita gunakan dari pada kolom template kita. Jadi replacement ini akan di-replace dengan type caption agar dia bisa menampilkan teksnya ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke tabel kita. Sekarang kita akan menampilkan list kita agar captionnya ditampilkan dengan caption dari label. Nah, kurang lebih entry-nya seperti ini. Nah, sekarang data sudah ditampilkan. Bagaimana cara membuat record baru? Nah, untuk bisa membuat record baru, kita buat agar list kita bisa menampilkan sebuah tombol untuk menambahkan items baru. Seperti ini. Nah, selanjutnya formnya akan kita sesuaikan. Tentunya ini adalah tampilan dari default yang dibuat sama detail screen-nya Glides. Kita ingin menampilkannya dengan sesuai kebutuhan kita untuk kasus ini ya. Kita tampilkan pertama tentunya adalah sebuah title dari form kita. Katakan tambahkan record baru. Kita ingin tampilkan di tengah dengan teks yang besar. Kemudian ada entry text untuk menambahkan kolom name dari financial name, isi dengan title record. Kita buat agar field ini adalah required. Kemudian ada kolom number yang berisi data amount. Di sini kita tambahkan label isi dengan amount. Dan kita bikin agar ini fieldnya required juga. Selanjutnya dua lainnya adalah tipe data choice agar bisa menampilkan types dan kategoris. Pertama adalah types. Kita akan ikat agar entry data ini bisa mengisi data types. Kemudian pilihannya sekarang masih kosong. Nah, kita akan tampilkan agar financial types ini tuh bisa mengikat ke financial types juga. Kemudian values-nya, karena kita akan merecord ke dalam kolom types, maka kita gunakan types, dan display-nya kita gunakan name. Karena pilihannya cuma ada dua, income dan expense, kita bisa gunakan segmented style seperti ini, agar kita bisa pilih langsung ya. Nah, ada pilihan ketiga, karena kita membuat field ini opsional. Nah, agar tidak ada pilihan ketiga, kita jadikan ini sebagai field yang required ya. Dan yang terakhir adalah ada tipe data choice lagi untuk menampilkan kategori. Ya, kategori bisa kita tambahkan di sini. Kemudian source-nya tentunya kategori. Dan kita akan bikin field ini sebagai required. Nah, sekarang permasalahan adalah dia masih menampilkan semua kategori ya. Kan sebenarnya kita ingin menampilkan tipe kategori tertentu yang tipenya income. Kalau income hanya menampilkan salary dan income, kalau expense menampilkan pengeluaran harian dan expense. Untuk kebutuhan itu kita bisa ikat
choice kita dengan filters ya. Jadi kita akan memfilter agar hanya menampilkan tipe yang sama dengan yang di entry oleh user di tipe ini. Ya, jadi semisal kalau user memilih income, maka pilihannya hanya salary dan incomes. Sementara kalau expense, maka pengeluaran harian dan other expense. Selanjutnya, kita ingin memastikan agar setiap kali user menginput data baru, maka entry dari email address-nya tersimpan juga agar bisa ditampilkan pada list dari entry yang untuk user yang sedang login ya. Untuk itu kita bisa menggunakan special values dari glides yang bertipe user email address. Dengan ini setiap kali user menginput data, dia akan secara otomatis menambahkan data email address tanpa kita perlu menanyakan alamat email dari user itu sendiri langsung ke usernya. Nah, sekarang aplikasi kita sudah siap. Selanjutnya kita ingin memastikan dengan mengisi beberapa settings. Setting pertama adalah name dan icon. Anda bisa ganti di sini. Kemudian appearance dan akses login. Apakah aplikasinya public atau private? Untuk kasus ini kita bisa isi dengan public. Dan user authentication menandakan apakah user bisa login dengan email doang atau bisa juga dengan Google. Selanjutnya Anda bisa mempublish aplikasinya dan aplikasi akan sudah siap. Terima kasih.